Perwakilan ASNLF dan Indonesia kembali bertemu di kantor PBB Jenewa, Swiss dalam forum Minority Issue terkait isu hak asasi manusia. ASNLF menuding Indonesia telah gagal dalam penerapan HAM pasca 13 tahun perdamaian antara GAM dan RI. ASNLF dan Indonesia kembali bertemu di kantor PBB Jenewa, Swiss dalam forum Minority Issue pada topik statelessness terkait isu penegakan hak asasi manusia di Aceh. ASNLF menuding Indonesia telah gagal dalam penerapan HAM pasca 13 tahun perdamaian antara GAM dan RI. Meskipun diakui adanya upaya yang telah dilakukan dengan membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Abdullah, perwakilan ASNLF yang berdomisili di Austin, Texas, Amerika Serikat, membacakan oral statement pada forum internasional yang menghadirkan kalangan oposisi dari setiap negara dan perwakilan masing-masing negara untuk memberikan tanggapannya. The latest one is a 30-year armed conflict which ended in Helsinki peace deal in August 2005. 30 years have gone since the deal. Any attempt to implement it through human rights approach has also failed, despite several provisions provided for the establishment of Human Rights Court, HRC, and Trust and Reconciliation Commission, TRC. Gross violation of human rights during the conflicts has been totally silenced, and thereby not a single perpetrator have been brought to justice. Sementara itu, pihak Indonesia yang diwakili oleh salah seorang diplomat Irwansyah dari KBRI Swiss membantah tudingan dari ASNLF. Menurutnya, tudingan itu mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta di lapangan. Pasca penandatanganan perdamaian Helsinki, rakyat Aceh selain mendapatkan otonomi juga bisa membuat hukum sendiri, bahkan bisa menyalurkan aspirasi politik melalui pembentukan partai lokal. With regards to the statement made by the SNLF, I would like to emphasize that the Aceh conflict has been resolved peacefully and transparently through the peace accord in 2005. As a result, not only special autonomy status has been granted to Indonesia's province of Aceh, but we also have facilitated a peaceful aspiration of the Aceh's people to take lead of their own destiny by allowing them to formulate their own bylaws as well as creating their own political parties. The claim that we heard today by ASNLF is exaggerated and fabricated, in which the hopeless attempt to link the flourishing Aceh province with statelessness is far-fetched and imaginary. Sementara itu, ada perbedaan persepsi dalam menerjemahkan statelessness. ASNLF memberikan tafsiran sebagai bangsa yang telah hilang negeri asal, bukan yang hilang kewarganegaraan. Oleh karena itu, ASNLF menyinggung hal tersebut dalam statementnya dan hal ini dibantah keras oleh perwakilan Indonesia di forum PBB tersebut. Pemirsa, saat ini saya berada di kantor PBB Jenewa, Swiss. Hari ini hari Jumat 30 November 2018. Dalam gedung PBB ini terdapat beberapa negara dan juga terdapat sebuah forum yang membincang masalah kaum minoritas. Salah satu pesertanya yaitu dari Aceh Sumatera National Liberation Front dan juga ada perwakilan tetap Indonesia di Jenewa. Dalam forum tersebut membahas khusus mengenai statelessness ataupun ketiadaan warga negara. Ruangan tersebut persis tepat di belakang saya, ruangan 23. Dari Jenewa, kontributor Puja TV melaporkan.